Pada suatu siang di apotek Sehat Selalu, suasana berjalan seperti biasa. Beberapa pasien datang silih berganti untuk menebus obat dan berkonsultasi. Di balik meja pelayanan, apoteker yang bertugas hari itu bersiap memberikan pelayanan kefarmasian dengan ramah dan profesional. Permisi. Selamat datang di Apotek Lekas Sembuh. Saya Gira Olivia, selaku apoteker bertanggung jawab. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini Bu, saya dari kemarin tuh batuk benar gitu. Dan 3 hari itu sudah sembuh-sembuh. Kira-kira obatnya apa ya Bu? Sebelum saya memberikan obatnya, boleh dibantu dulu untuk melengkapi biodata Ibu ya. Untuk nama lengkapnya, Bu. Talita Nur. Untuk usianya, Bu. Usianya 19 tahun. 19 tahun ya. Untuk tempat tanggal lahir. Bekasi 20 Juli. Apakah Ibu memiliki alergi makanan maupun obat? Kalau untuk alergi nggak ada sih. Tidak ya, Bu ya. Apakah Ibu sudah mengonsumsi obat? Nggak juga. Tidak ya, Bu ya. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit asma, Asma nggak ada. diabetes, Nggak juga. hipertensi? Tidak ya, Bu ya. Tadi keluhannya seperti apa, Bu? Batuk berdahak 7 hari nggak. Terus Apakah ada flu juga sih. seperti itu juga ya? Untuk dahaknya apakah dia sudah berwarna kuning pekat atau kehijauan? Mungkin sih masih kayak putih berlendir gitu. Itu benar ya, Bu ya. Bisa jadi batuk Ibu ini merupakan iritasi atau infeksi. Akan saya berikan dulu nanti Ibu ya. Nah, ini untuk obatnya ya Ibu. Obatnya diminum 3 kali sehari setelah makan. Dan selama penyembuhan ini disertai dengan air yang banyak ya Bu, untuk memudahkan untuk penyelesaian dahaknya. Kemudian dikurangi untuk minum yang dingin-dingin dan berminyak, serta dianjurkan untuk memakai masker untuk melindungi keluarga dan orang-orang sekitar ya Bu. Oke Bu. Nah Bu, kalau untuk pemakaiannya apakah obatnya dipakai sebelum makan atau setelah makan? Setelah makan ya. Setelah makan berarti 3 kali sehari. Sehari Setelah makan. Oke. Baik. silakan Ibu. Semoga sembuh. Makasih. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih personal dan mudah diakses, layanan farmasi home care hadir sebagai solusi untuk memastikan penggunaan obat pasien lebih aman, tepat, dan terpantau. Banyak keluarga masih menyimpan obat lama, obat kadaluarsa, atau obat yang tidak lagi digunakan tanpa mengetahui bahwa penyimpanan yang tidak tepat dapat menimbulkan resiko baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Sebuah kunjungan home care akan dilakukan oleh apoteker untuk memberikan pendampingan langsung kepada pasien di rumah. Tidak hanya mengenai penggunaan obat, tetapi juga edukasi penting tentang pemusnahan obat individu yang seringkali diabaikan. Melalui percakapan dan pembelajaran bersama keluarga, diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana mengelola obat secara benar, aman, dan bertanggung jawab. Setelah melakukan konfirmasi kunjungan farmasi home care, apoteker dari Apotek Lekas Sembuh tiba di rumah pasien untuk melakukan pendampingan terkait penggunaan dan pemusnahan obat yang sudah tidak layak. Halo, selamat pagi. Apotek Lekas Sembuh. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, apakah benar ini apotek lekas sembuh? Saya ingin menanyakan sesuatu. Benar sekali Pak. Dengan siapa saya bicara? Saya Lino. Saya ingin bertanya, apakah apotek lekas sembuh menyediakan layanan home care? Dan soalnya saya ingin menanyakan tentang sediaan obat yang ada di rumah saya. Mohon konsultasinya. Benar sekali Pak. Apotek kami menyediakan layanan farmasi home care, termasuk edukasi penggunaan obat, dan juga pendampingan pemusnahan obat secara individu di rumah. Oh baik, apakah saya bisa membuat janji untuk pelayanan home care pada hari ini? Tentu bisa Bapak, nanti akan kami kabari apoteker kami. Mohon ditunggu sebentar ya Pak. Baik, terima kasih. Ibu, ini saya baru mendapatkan telepon, ada yang mendapatkan pelayanan farmasi home care. Oh ya sudah, mari kita bersiap. Baik Ibu. Beritahu saya alamatnya ya. Ini alamatnya di sini Ibu. Sudah saya catat.
Benar, sekarang masuk dulu. Ini dengan ibu juga ya? Iya betul. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Indira Unifria sebagai apoteker penampil dari Apotek Lekas Sembuh, dan hari ini saya didampingi oleh apoteker pendamping saya yaitu Naca Hanifah. Sebelumnya apakah obat-obat yang ingin diperiksa sudah dikumpulkan? Oh sudah Ibu, sudah dikumpulkan. Ayo mari kita dikaji ya Bu. Terima kasih. Oke, jadi ini obat yang sudah saya siapkan Ibu. Nah, ini saya punya obat yang kadaluarsa ya sekitaran 5 bulan yang lalu Bu. Nah, kira-kira gimana ya cara penanganannya? Apakah bisa langsung saya buang ke tempat sampah? Nah kalau untuk obat saya, ini saya nggak tahu nih masih bisa dipakai atau enggak, karena warnanya tuh udah berubah gitu Bu. Jadi saya juga takut ya Bu buat pakainya, makanya saya perlu banget ya buat edukasi dari Ibu. Oke, baik Pak, Bu, untuk obat yang tadi diberikan, ini nanti akan saya catat dulu ya untuk dilihat apakah ini harus dimusnahkan atau tidak. Nah, ya betul ya Bapak dan Ibu. Jadi kunjungan pada hari ini berfokus pada pemusnahan obat secara mandiri di rumah ya. Karena obat-obat yang tidak layak itu akan sangat berbahaya apabila masih terus disimpan dan masih dikonsumsi. Bisa menimbulkan efek samping yang tidak kita dapat perkirakan atau bisa menimbulkan keracunan atau bahkan resiko disalahgunakan. Ini obat yang dari punya Pak Novalino ya. Ini sudah expired 5 bulan lebih ya berdasarkan nomor dari expirednya. Kemudian ini dari obatnya Ibu juga ya. Kenapa bisa berubah warna begini? Kira-kira bagaimana ini? Saya sih waktu itu sebenarnya saya simpen dia ini di dapur ya Bu. Nah mungkin karena saya taruh di dapur, nah terus saya juga kan sering masak ya Bu ya. Mungkin karena itu ya sih Bu. Bisa jadi karena dapurnya suhunya terlalu panas ya dan lembab juga, itu bisa mempengaruhi kelayakan si obatnya ini, karena obat itu memang harus diperhatikan ya Ibu, tata cara simpannya bagaimana dan suhu ruangannya bagaimana, kelembabannya bagaimana juga. Nah Bapak dan Ibu, untuk memusnahkan obat itu nggak bisa sembarangan ya, harus ada caranya. Jadi nggak bisa langsung dibuang ke sampah atau proses atau ke sampah yang langsung. Nah untuk caranya kan saya sampaikan ya Bapak Ibu.
selesai, saya bereskan dulu ya Pak, Bu. Oh begitu ya Bu. Berarti kalau aturan kayak gitu tuh dilakukan di rumah-rumah juga ya Bu, bukan cuma di apotek-apotek saja. Dan rawat. Oh gitu ya Bu. Jadi masih banyak obat yang saya belum tahu cara penggunaannya. Makasih ya Bu, karena saya selama ini kalau mau buang obat ya udah buang-buang gitu aja, jadi nggak ikutin aturan yang udah dikasih tahu. Itulah tugas kami untuk mengingatkan. Suara apa itu? Tadi dari apa deh? Itu kayaknya ibu yang tadi deh. Oh iya, coba kita lihat tuh Bu. Ibu ngapain di sini? Saya kebetulan tadi lewat, terus saya lihat kayak, oh di situ tempat ibu sedang ngapain? Saya ingat apoteknya pindah sini Bu. Oh bukan Ibu, kami tadi lagi melayani apotek home care, kemarin kita datang ke sini ke pasien, tapi bukan apoteknya pindah Bu. Oh iya. Oh iya Mas Bas, saya bawa ini obat-obatan. Saya bilang mau dibawa kemana ya? Kalau gitu ya udah kita belajar bareng-bareng aja buat pemusnahan obat. Boleh Bu.